Jakarta, sang ibu kota, telah berusia 494 tahun. Banyak yang berubah, banyak juga yang telah menghilang. Namun tidak semua bisa dengan mudah dilupakan. Jakarta punya berjuta cerita. Setiap titik di Jakarta punya kenangan yang tidak mudah dilupakan. Salah satunya Jalan Jaksa, sempat dikenal sebagai wisata favorit dan tempat transit favorit wisatawan mancanegara. Kini Jalan Jaksa telah berubah. Jalan Jaksa memang pernah punya kisah, juga romansa. Asian Games 1962 yang digelar di Jakarta ikut menjadi introduksi Jalan Jaksa. Tempat ini pernah menjadi daya tarik Jakarta sejak hampir 60 tahun silam. Hanya ada satu hostel yang menerima wisatawan untuk bermalam dengan biaya terjangkau ketika itu, Wisma Delima. Dengan tarif Rp2.000 per malam, Wisma ini menjadi yang pertama dan satu-satunya destinasi turis mancanegara untuk bermalam. Meski murah dan sederhana, Wisma Delima mengutamakan kenyamanan serta keamanan. Memiliki 14 kamar, Wisma Delima kini bertarif Rp100.000 per malam. Boy menunjukkan buku tamu lawas sebagai bukti okupansi Wisma pada saat itu. Didominasi tamu dari Belanda, Australia, dan Jepang, Wisma ini menjadi referensi turis mancanegara. Namun Boy menceritakan, perjuangan keluarga mereka tidak mudah waktu itu. Ia bersama ayah, kakak, dan keluarganya harus pergi menawarkan jasa penginapan ke Bandara Kemayoran pada 1969. Jadi dulu kan belum ada, dinas pariwisata belum ada. Terus terang kita jemput bola ke Kemayoran. Itu bahkan pakai beca. Jadi kita orang tua, kakak, bahkan menantu juga ikut ke Kemayoran menawarkan jasa untuk menginap di Jakarta di itu. Jadi kita istilahnya jemput bola ke Bandara Kemayoran. Namun kisah itu tidak lagi sama. Kini Wisma Delima tidak sepopuler dahulu. Sejak awal 2000, mulai bermunculan penginapan lain di Jalan Jaksa. Belum lagi modernisasi dan munculnya penginapan berbasis teknologi aplikasi. Tidak tersedianya area parkir di sepanjang Jalan Jaksa membuat penginapan lawas seperti Wisma Delima juga sulit bersaing. Daya tarik Jalan Jaksa merosot sejak sekitar awal 2000-an. Aksi terorisme di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi salah satu pemicunya. Kini pandemi memukul lebih keras lagi. Tingkat okupansi Wisma Delima 0% sejak awal 2020. Penginapan lain di jalan legendaris ini juga bernasib serupa. Implikasinya adalah tahun 93-94 kita menyelenggarakan festival Jalan Jaksa pertama, dan itu untuk menggaungkan kembali Jalan Jaksa kepada dunia internasional. Tetapi memang di tahun 2000 sayang ya, tahun 2000-an awal karena banyak terorisme sehingga kemudian menjadi sepi. Saat ini kondisinya apalagi karena pandemi ya, tentu kita bersedih hati karena semakin sepi ya. Hiruk pikuk dan lalu lalang turis asing yang sempat memadankan Jalan Jaksa dengan Jalan Legian di Bali pun telah sirna. Namun, Jalan Jaksa masih akan selalu diingat dan kisahnya akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kota Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.